أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian kita lihat makna istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Saya di sini ana sampaikan satu definisi dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau wafat di tahun 795 Hijriah. Maka beliau mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama Islam, dengan tanpa membelok ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir maupun yang batin dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Istiqomah itu meniti jalan yang lurus, agama yang lurus tanpa belok kanan dan belok kiri. Meniti siratal mustaqim tanpa belok kanan, belok kiri. Ada sebuah hadis yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ada seorang sahabat atau para sahabat mengatakan khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW membuat garis lurus untuk kami, untuk para sahabat, sedang menggambarkan khattan, satu garis lurus. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hada sabilullah. Garis lurus ini adalah sabilullah, jalan Allah, yaitu siratal mustaqim Islam, gitu kan? Summa khututon an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan samping kirinya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun mutafariqah. Ini adalah jalan-jalan penyimpangan. Nah, dan Imam Ibnu Rajab mengatakan istiqomah itu meniti jalan yang lurus tadi, tanpa belok ke jalan-jalan penyimpangan tadi, ya, tanpa belok ke kanan dan ke kiri, lurus di atas Islam, ya, agama Allah, atau di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang, gitu. Jadi, ya, apa namanya? Kenapa kemudian kita masih di dalam Islam kok kita didoain supaya istiqomah, gitu. Ya, istiqomah dalam melakukan ketaatan, gitu kan, yang lahir maupun yang batin, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini definisi istiqomah. Jadi sudah jelas, ya. Kalau misalkan di apa namanya? Konteks tertentu, ya, kita bilang, "Akhi, semoga istiqomah." Ya, misalkan kita habis sholat jamaah dibilang begitu, ya berarti semoga istiqomah di dalam melaksanakan sholat jamaah, karena termasuk mencakup apa namanya? Melakukan ketaatan yang lahir maupun yang batin, ya, termasuk meninggalkan yang dilarang. Semoga istiqomah meninggalkan yang dilarang. Nah, begitu. Baik, kemudian istiqomah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini termasuk perintah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15 dan indikasikan juga dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di situ, bawa mushaf Al-Qur'an atau di aplikasi HP, silakan. Asy-Syura ayat yang ke-15, Allah berfirman, wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwaahum. Dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Ya, jelas ini perintah. Kalau udah jelas perintah, wastaqim, istiqomahlah, berarti ini sudah nggak ragu lagi perintah. Yang kedua, surat Fussilat ayat yang ke-30. Di sini memang nggak ada redaksi ataupun kalimat yang mengatakan perintah, gitu. Tapi Allah menjanjikan pahala kebaikan dari istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini insyaallah kita semua nih.
ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kita semua insya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kita, Tuhan kita adalah siapa? Allah. Ya. Tapi ada syaratnya. Summastaqamu. Kemudian dia meneguhkan pendiriannya itu di atas Rabbunallah. Ya, dia istiqomah. Istiqomah di atas Rabbunallah. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, hanya saja malaikat itu kan gaib gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat kalau malaikat turun kepada kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah dan istiqamah. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Ya, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat itu membawa kabar gembira atau gembirakanlah mereka ya dengan apa? Jannah, surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Nah ini ya hadirin yang berbahagia. Artinya ketika Allah memberikan ganjaran, balasan ataupun iming-iming kebaikan suatu amal, maka amal itu diperintahkan untuk dilakukan. Jadi kalau Allah memberikan keutamaan pada istiqomah, berarti istiqomah itu perintah yang dilakukan, ya. Kan perintah itu indikasinya ada 3. Yang pertama, redaksinya langsung menunjukkan perintah, ya tadi ya, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah seperti diperintahkan kepadamu. Atau misalkan contoh salat, ya, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini jelas perintah gitu kan? Yang kedua, meskipun redaksinya dalam satu ayat atau hadis tidak disebutkan langsung perintah, ya, menunjukkan itu perintah untuk amal, akan tetapi yang kedua, kalau suatu amalan itu ya mendapatkan iming-iming pahala, ya, baik pahala kebaikan atau surga dan yang lainnya, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ya, seperti silaturahmi ya. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya gitu. Ya walaupun misalkan ya tidak ada perintah langsung bersilaturahmilah gitu kan. Ya, misalkan ini maka ini termasuk perintah. Gitu kan? Ini termasuk perintah. Yang ketiga, indikasi perintah itu ya kalau suatu amal jika ditinggalkan dia terancam. Baik terancam dengan dosa, terancam dengan neraka, atau terancam atau dicela di dalam Islam. Maka ini berarti amal itu diperintahkan. Misalkan siapa yang memutuskan tali silaturahmi maka diancam dengan neraka. Berarti menyambung silaturahmi diperintahkan. Begitu, ya. Makanya kalau kita mencoba, ini saya lihat di Al-Qur'an dan hadis nggak ada perintah ini. Tapi lihat, ada nggak iming-iming pahala ataupun kebaikan dari amal itu? Ada. Ya, misalkan contoh nih, salat berjamaah, iming-imingnya pahala banyak sekali, 27 derajat atau 25 derajat misalkan kan. Ya, kemudian setiap langkah ke masjidnya itu akan dicatat pahala dan dihapuskan dosa-dosa. Berarti itu diperintahkan. Ya, atau yang meninggalkannya misalkan rumahnya akan dibakar. Ya, atau yang meninggalkannya contoh salat subuh, salat isya, dia terancam munafik. Maka salat jamaah berarti diperintahkan dan bahkan ditekankan. Ini contoh gitu kan. Nah ini. Nah untuk itu termasuk istiqomah ya. Tadi selain langsung redaksinya perintah fastaqim kama umirta, dan istiqomah juga diberikan pahala ataupun balasan keutamaan yang besar. Dalam hadis suatu ketika Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amroh, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam yang saya tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, qul amantu billah summastaqim. Katakan, ini jawaban Nabi SAW,
katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ya, ini berarti perintah istiqomah, gitu kan? Nah, ini lengkap ya dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi SAW. Dan tidak istiqomah itu, kalau tadi istiqomah jelas ya diperintahkan, keutamaannya banyak. Dan sebaliknya tidak istiqomah itu dicela di dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jadi jangan anggap ringan masalah ini. Ya, kita berusaha semampu mungkin untuk istiqomah. Kenapa? Sebab tidak istiqomah itu dicela di dalam Islam. Ya. Kita lihat dalam surat An-Nahl, ayat 92. Perumpamaan yang sangat bagus di dalam Al-Qur'an. Allah yang membuat perumpamaan ini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah atau sesudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Saya perhatikan ini wanita ya, biasanya yang memintal kain itu wanita. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya sesudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kalau misalkan kain ya benang sudah dijadikan kain seperti ini, kok kemudian diurai kembali, dipelorotin lagi benangnya satu-satu, jadi berantakan lagi. Ya, ini jangan seperti itu. Jangan, ini sebuah perumpamaan. Kalau kita sudah berada di atas sunnah, berada di atas agama yang lurus, berada di atas suatu amalan, amal soleh, ya, atau meninggalkan larangan-larangan, sudah terkondisikan begitu, ya jangan kemudian diurai lagi itu. Jangan kita kembali kepada masa jahiliyah lagi, ya, jangan kembali menerabas larangan-larangan yang dulu sudah kita tinggalkan sekian lama, gitu ya, dan seterusnya. Ini perumpamaan yang sangat bagus. Jangan seperti itu, jangan kembali demikian, jangan kembali ke masa-masa jahiliyah yang dahulu atau dalam perbuatan dosa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memberikan suatu wejangan ya kepada Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Ya, fataraka qiyamal lail. Dulu si fulan itu rajin menegakkan salat malam, mendirikan salat malam. Kemudian dia meninggalkan salat malam. Dia meninggalkannya. Ya, ini berarti tidak istiqomah. Dan Rasulullah mengatakan jangan seperti fulan. Ya, itu tidak baik. Ya, itu dicela di dalam Islam. Nah, ini salat sunnah. Ana sering menyampaikan hal ini. Ini salat sunnah. Kalau tidak istiqomah aja dicela, apalagi yang wajib. Ya, talabul ilmi, dakwah, ya, berbakti kepada orang tua, kemudian sholat udah jelas, gitu kan? Ini wajib. Suatu yang lebih wajib daripada sholat sunnah, katakanlah. Ya, talabul ilmi, dalam hadis dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Betul nggak? Talabul ilmi hukumnya fardu atas setiap muslim. Kalau nggak istiqomah, lebih dicela nggak? Lebih dicela. Ya, bahkan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para ulama itu walaupun sudah sepuh, sampai Imam Ahmad sangat sepuh pun masih terus thalabul ilmi. Ya, masih bawa pulpen, bawa kertas, kalau bahasa kita sekarang mungkin bawa laptop gitu ya. Untuk apa? Untuk mencatat faidah-faidah ilmu yang beliau dapatkan. Entah karena mendengar dari orang, ya, atau mungkin terlintas dalam bersitan pikirannya, kemudian dicatat, ditulis dan seterusnya. Nah, ini thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim. Kalau nggak istiqomah dicela. Nah, kemudian dakwah. Dakwah ini hukumnya fardu. Ya. Para ulama mengatakan minimal fardu kifayah. Tapi di kondisi realita, ini tergantung realitanya. Di realita kita, maka dakwah ini hukumnya fardu ain atas setiap pribadi kita sesuai dengan kesanggupannya.
Ya, kalau kita mampu menjadi IO itu apa ya? Panitia katakanlah ya. Panitia kajian umum, maka itulah dakwah antum sesuai dengan kemampuan antum. Kalau kita mampu berceramah, mampu menulis, mampu membuat video, mampu segala macam, ya antum harus lakukan itu. Ya, untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban. Nah, kalau dakwah yang wajib kemudian nggak istiqomah, maka ini pasti lebih dicela lagi. Begitu. Takunu dakwah fardu ain. Berdasarkan realita yang ada, jumlah dai sedikit, kerusakan lebih banyak. Ya, perbandingan antara yang berdakwah dengan kerusakan itu nggak seimbang, tidak mencukupi. Kan fardu kifayah itu kan artinya mencukupi ya. Kalau sudah tercukupi berarti sudah. Seperti membandingkan wajib mengurus jenazah, kalau sudah dipegang oleh 3 orang, 5 orang, sudah cukup, yang lain nggak kena dosanya. Tapi kalau dakwah cukup enggak? Ya, maka menurut para ulama tidak cukup, belum cukup. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan dengan perkataan yang hampir sama, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, atau Syekh bin Baz mengatakan dengan kataan yang hampir sama seperti Ibnu Katsir, bahwa takunu dakwah fardu ainin ala kulli wahidin. Dakwah itu menjadi fardu ain atas setiap individu muslim, kita semua sesuai dengan kesanggupannya. Tadi ya, kita tidak dituntut seperti ustadz kabir, ustadz besar, enggak, tapi sesuai dengan kesanggupan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.